Halo teman, inilah yang terjadi jika kita galbay selama 1 bulan lebih. Nah, video ini sebagai edukasi kepada teman-teman yang baru awal mau galbay di pinjaman online. Jadi untuk ke depan saya harus bagaimana, apa yang akan saya terima, apa resiko saya. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman yang awal galbay. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama, kalau kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, berarti kita sudah siap tentang resiko-resikonya. Yang pertama jelas bunga dan denda harian itu pasti ada dan berjalan terus-menerus. Ini flat 0,1% per hari, jadi teman-teman harus paham dan tahu tentang ini. Jadi bisa kalkulasi saja berapa pinjaman pokok teman-teman, itu dikali 0,1%, ketemunya jumlah bunga dan denda harian. Ini harus teman-teman hitung agar ke depan tidak takut atau malah bertanya-tanya bagaimana hutang saya sekarang, bagaimana besarnya pinjaman saya sekarang berapa. Ini bisa teman-teman langsung hitung saja. Nah, kalau 1 bulan teman-teman tidak bayar tagihan, maka yang terjadi akan data teman-teman masuk ke server pinjol dan akan langsung diteleponin. Nah, ini biasanya kalau sudah sampai tahap ini akan ada ancaman, akan ada intimidasi dari yang namanya customer service pinjaman online ke teman-teman. Biasanya akan nelponin mulu pagi, siang, sore, malam, akan ditelepon terus bagaimana bisa bayar, kapan bayar, alamatnya di mana, saya ancam akan bayar, seperti itu ya teman. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya frustasi tentang masalah ini. Santai saja, itu cuma omong kosong doang, cuma gertakan sambal saja, tidak perlu takut atau malah cemas masalah ini ya teman. Santai saja. Nah, kalau teman-teman mentalnya tidak kuat akan stres sendiri. Jadi saya buat video ini agar mental teman-teman lebih terasa, lebih kuat lagi. Nah, kalau sudah diteleponin, ini tergantung aplikasinya teman, apakah akan didatangi developer atau tidak. Nah, ini biasanya untuk yang didatangi developer ini aplikasi yang besar-besar seperti Akulaku dan Kredivo. Ini juga tergantung domisili dan tergantung besarnya pinjaman. Ini sangat mempengaruhi sekali. Misalnya nih, bang, saya pinjamnya cuma 300.000, apakah akan ditagih developer atau tidak? Nah, saya pastikan di sini tidak akan ditagih developer kalau hutangnya cuma 300.000. Itu fix ya teman. Karena yang namanya pinjaman online terutama developer itu akan berpikir ulang menagih orang yang punya nominal kecil. Karena untuk sampai ke rumahnya saja sulit sekali, apalagi cuma segitu tidak sampai ya teman. Jadi mungkin berpikirnya seperti itu. Lebih baik dia menagih orang yang punya pinjaman besar. Itu kalau umpamanya dia membayar di pinjaman online itu, misalnya dia ada utang 5 juta dan langsung dibayar kepada developer akan dapat fee dari pinjaman online. Jadi umpamanya kita cuma pinjaman 300.000 kita bayar, nah developer cuma dapatnya sedikit sekali teman. Jadi dia tidak mau untuk menagih orang yang punya pinjaman kecil. Lebih baik dia fokus pada orang yang punya pinjaman besar saja agar dapat fee yang besar. Nah, ini juga masuk domisili ya teman. Domisili juga sangat berpengaruh sekali. Untuk perkotaan itu banyak sekali developer, untuk yang pegunungan fix tidak ada yang namanya developernya. Malas menagih karena jalannya sangat susah, akses menuju ke situ juga susah, cari orangnya juga susah, belum lagi bensin, ongkos dan lain-lain. Itu juga dipikirkan matang-matang oleh developer, jadi tidak akan gegabah menagih orang di pegunungan atau di pedalaman. Nah, ini untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, setelah 3 bulan data kita akan masuk ke server. Nah, kalau ini tergantung dari pinjaman online mau melaporkan ke Slick OJK atau tidak. Ini biasanya untuk pinjaman-pinjaman online yang kecil ini tidak akan laporan ya teman. Tapi untuk pinjaman online yang besar biasanya akan lapor. Nah, yang paling sering lapor itu Akulaku dan Kredivo, itu sering sekali lapor ke Slick OJK. Jadi buat teman-teman yang ada pinjaman di Akulaku dan Kredivo harap lebih berhati-hati karena dua aplikasi ini sangat amat nakal ya teman. Jadi dia bukan sekedar aplikasi pinjaman online tapi sudah multi finance. Jadi untuk pendanaannya kuat, developernya banyak, dan dia sering sekali melaporkan Slick OJK. Nah, Slick OJK ini apa bang? Banyak yang bertanya seperti itu. Slick OJK itu istilahnya riwayat kita atau track record kita dalam melakukan pinjaman. Jadi kalau kita kena Slick OJK artinya kita punya rekor buruk dalam pembayaran. Dan itu bisa menjadi indikasi kuat untuk pinjaman online mengcancel ACC atau menolak kalau kita melakukan pendaftaran atau pencairan. Nah, ini sangat berbahaya sekali.
terutama buat yang pengusaha muda ingin menambah modal, ini kan biasanya pakai KTP ya teman. Kalau KTP-nya busuk, sudah pernah yang namanya kena slik OJK, tidak akan bisa untuk melakukan pencairan untuk modal usaha. Jadi saya sarankan buat pengusaha muda jangan pernah main-main dengan pinjaman online. Nanti kalau sekali saja kena data busuk, maka tidak akan bisa mencairkan pinjaman. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman harus paham konsekuensinya dan mulai sekarang harus berpikir ulang, apakah akan galbay atau tidak, apakah akan tidak membayar tagihan atau tidak. Itu terserah teman-teman, saya cuma mau beberkan yang namanya apa yang terjadi jika sudah galbay. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.